Nah, ini ya. Nah, saudara-saudara ya, bukunya silahkan mana aja yang bisa saudara-saudara baca. Buku yang utamanya dari sejarah pemikiran ekonomi itu adalah dari Max Bloch ya, Economic Theory and Retrospect ya, teori ekonomi dalam perjalanan sejarah ya. Kemudian Easy Burt ya, Social Perspective in the History of Economic Theory. Kemudian itu dua, pilih salah satu yang mana, tapi yang paling bagus itu Max Bloch ya. Kemudian ada perkembangan pemikiran ekonomi dari Sumitro Joyo Hadikusumo ya. Sejarah pemikiran ekonomi dari Nuriman Sahasibuan. Kemudian tambahan-tambahannya dari Max Kuisen ya, teori ekonomi modern, sejarah pemikiran ekonomi ya. Kemudian Jisul, pemikiran para pakar ekonomi terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes. Kemudian ada buku yang sangat fenomenal ya, yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dunia ya, yaitu Joseph Aloysius Schumpeter ya. Tapi buku lama, judulnya History of Economic Analysis ya. Kemudian buku yang sangat lama juga sama, dari semua yang buku yang ditulis oleh siapa saja ya, itu bersumber dari Schumpeter dan Zimmerman ya, yaitu sejarah pendapat-pendapat tentang ekonomi ya, buku yang sangat lama tapi mencakup berbagai pemikiran. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah menggenapkan dulu saya belajar mikro, belajar makro, ekonomi moneter, ekonomi industri, ekonomi pembangunan, semua itu rasanya terpisah-pisah begitu ya. Tetapi kalau saudara sudah mempelajari sejarah pemikiran ekonomi, itu akan memperoleh benang merah dan akan menjadi utuh ya cara berpikirnya. Kenapa? Sebab penguasaan seorang mahasiswa menjadi sarjana ya, itu adalah berapa banyak teori-teori yang dikuasai begitu ya, tujuannya itu. Jadi mulai dari teori keuangan dari merkantilis ya, dari merkantilis sampai kepada mazhab terekonomi terakhir, itu menghasilkan teori-teori yang dikemukakan. Nah, kuliah semester lalu jadi menjelaskan tentang tokoh ya, tokoh ya. Tetapi untuk sekarang ini, untuk semester pendek itu ya saudara, saya ingin sekarang berbeda dengan yang lain karena waktunya pendek. Saudara begini, tugasnya itu begini ya saudara ya, tugasnya begini. Tugasnya itu adalah saudara mencari satu teori ya, teori misalkan teori konsumsi Keynes gitu ya, teori konsumsi dari Keynes gitu. Kemudian teori konsumsi Keynes itu, teori konsumsi itu ada dari Keynes, dari Kuznets, dari Mondigliani, dari apa itu, aduh yang terbaru teh,
semua misalkan ada 5 teori, nah, kelompok teori konsumsi satu kelompok ya misalkan gitu. Nanti kalau kelompok tentang teori-teori konsumsi, misalkan Jamal, nah, kelompok teori konsumsi ya, teori konsumsi. Ada berapa orang yang memperoleh teori konsumsi? Satu-satu dijelaskan. Misalkan teori konsumsi dari Mondigliani. Mondigliani itu adalah permanen income. Jelaskan rinci. Oh, tahu bahwa teori ini seperti itu. Nah, jadi itu ya. Kemudian ada teori biaya produksi misalkan. Nah, teori biaya produksi, teori biaya misalkan. Dari siapa, dari siapa, dari siapa. Kemudian teori bunga, teori uang, teori inflasi, teori kesempatan kerja. Nah, semua teori-teori yang Anda peroleh itu satu orang memilih satu ya. Kemudian sangat banyak ya, ada ribuan ya teori, ada bukan ribuan ya, ada ratusan ya teori-teori itu sampai teori terakhir. Yang paling mudah itu teori-teori itu ada teori yang dikembangkan oleh penerima hadiah Nobel ya, itu teori-teori itu. Cari satu-satu teori sana. Jadi saudara cari, nanti Jamal koordinasikan ya. Koordinasikan. Kalau kuliah semester lalu itu dari orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, menghasilkan ini. Mungkin Adam Smith itu ada beberapa teori, ada sampai 10 teori ya. Teori biaya, teori tenaga kerja, teori apa, teori perdagangan internasional, teori apa. David Ricardo juga ada beberapa teori rente, teori apa. Jadi sangat mudah ya. Saudara tinggal mengambil satu ya. Satu teori ya, satu teori. Misalkan tadi teori konsumsi kin. C fungsi dari Y misalkan. Nah, fungsi kan teori itu adalah hubungan konsep ya. Konsepnya itu konsumsi, Y-nya itu pendapatan. Nah, hubungannya itu kan seperti itu ya. Teori konsumsi dari Kin. Teori konsumsi dari Kin menjelaskan bahwa fungsinya itu C sama dengan fungsi dari Y. Ada teori psychological law of consumption kan kayak begitu. Nah, setelah itu nanti kita kelompokkan. Misalkan teori permintaan, teori penawaran, teori bunga, teori biaya, teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen itu kan seperti ya besarnya ya. Berapa orang yang mengkaji itu, berapa orang nanti dikelompokkan sehingga saudara nanti mudah ya. Misalkan teori investasi, dari siapa saja teori investasi mudahlah diperolehnya, tinggal dikompositkan seperti itu. Nah, saya kira seperti itu. Nanti tinggal silakan aja nanti cari oleh saudara di sangat mudah lah sekarang ya, sangat mudah ya. Jadi nanti setiap orang itu diskusinya itu adalah Jamal nanti koordinasikan ya, koordinasikan buat kelompok, misalkan diskusi sekarang teori konsumsi. Ada 10 orang yang membahas teori konsumsi dari A, dari B, dari C, dari D, dari D. Ini harus satu bahas gitu. Kita tahu semua, oh ini kalau mau menulis skripsi tentang teori konsumsi misalkan ini, jadi sudah tahu langsung otomatis ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, jadi seperti itu ya sekarang. Jadi mudah, satu lembar, nggak usah banyak-banyak. Kalau saya mah tidak usah banyak sampai berlembar-lembar, nggak usah ya. Jadi misalkan begini, misalkan judulnya teori konsumsi.
teori konsumsi dari Kin misalkan. Nah, teori konsumsi dari Kin namanya teori ini gitu. Inti judul apa kalau buku atau makalah atau dalam apa teori itu Anda peroleh, teori apa, isinya apa teori itu ya, isinya apa. Isi itu mulai definisi, definisinya apa, mengenai hubungan konsepnya, hubungan konsepnya, ada hipotesisnya mungkin gitu, ada hipotesis, ada asumsinya, terserah. Ada yang diperoleh, ada yang lengkap, ada yang tidak. Pokoknya kita kan tidak menuntut semua harus ada itu, tapi cari yang ada ya. Ada definisi, ada misalkan contoh fungsi teori konsumsi. Teori konsumsi adalah hubungan antara besarnya konsumsi masyarakat yang diberikan tergantung pada pendapatan, fungsinya gitu. Teorinya jika pendapatan naik maka konsumsi akan naik, gitu kan, seperti itu. Permintaan, teori permintaan, misalkan teori D fungsi T yang mempengaruhi permintaan faktor lain, jadi seperti itu. Nah, seperti itu saudara ya yang ingin saya dicoba ya untuk mengumpulkan teori-teori sehingga tahu di ekonomi itu ada berapa puluh teori kan. Sekarang mah saudara kan belum itu ya, seperti itu. Jadi saya kira itu ya perkuliahan saya ini, saudara misalkan paling ya 2 lembar, maksimal 3 lembar. 2 lembar lah, nggak usah banyak-banyak ya. Saya tidak ingin banyak-banyak ya. Yang penting teori apa, dari siapa, intinya apa gitu. Intinya apa gitu. Kemudian sumbernya dari buku rujukannya apa gitu. 1 teori saja. Jadi 1 lembar, maksimal 2 lembar kalau banyak kan itu. Tapi inti-intinya saja ya, intinya. Yang penting saudara misalkan teori konsumsi teori inflasi dari teori kurva Philip misalkan yang menjelaskan antara hubungan harga dengan pengangguran dengan employment. Nah, seperti itu. Teori investasi dari si A misalkan. Investasi fungsi dari I dan R misalkan kayak gitu. Teori employment dari Robinson misalkan, jelaskan. Robinson menjelaskan bahwa ini gitu saja ya intinya ya. Kalau ada yang lengkap variabelnya, faktor yang mempengaruhinya silakan ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seringkali kita berpikir menuntut kita ini untuk selengkap-lengkapnya, tidak lah. Saudara sudah mempelajari soalnya semuanya ya. Jadi untuk kali ini saudara silakan bisa di Google, bisa di mana, nanti Jamal ya koordinasikan siapa-siapa yang harusnya saudara bisa kumpul ya. Kalau seperti ini mungkin banyak yang kesamaan ya. Tapi jangan ada yang sama ya, usahakan. Kenapa jangan yang sama? Supaya kita memperoleh ilmu yang banyak ya. Begitu filosofisnya begitu. Jadi kan semua perorai hadiah Nobel itu ada berapa? Sampai sekarang itu sudah hampir 100-an ya, 90-an ya, 80-an ya hadiah Nobel. Setiap orang itu memiliki beberapa teori itu. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Upayakan teori-teori yang
yang sering dipakai ya, yang dipakai. Nah, jadi misal Adam Smith juga ada 10 teori. David Ricardo ada 7-8 teori ya. Tapi harus saudara sampai tahu detail menjelaskan. Ada teori yang sudah modern, ada teori yang masih mentah begitu ya, sebagai cikal bakal. Saya kira itu ya, saudara silakan cari satu teori, silakan aja lah, pokoknya begitu, sederhana saja lah. Saya tidak mau banyak-banyak ya, tidak mau banyak-banyak, 1 lembar maksimal 2 lembar ya, diketik 2 lembar. Yang penting teori ini termaksud. Nah, karena gitu ya, misalkan teori kin misalkan ya, teori kin tentang konsumsi, mazhab kin kan, dari mazhab mana nih teori ini, mazhab modern, mazhab mana, mazhab, nah, coba jangan takut salah ya, kalau salah nggak apa-apa, ada salah mah biasa saja, tapi Anda berbuat saja ya. Saya tidak menuntut harus benar-benar benar ya, tapi mencari hal-hal yang baru saudara, kemudian interpretasikan oleh saudara, kemukakan, sehingga kita memperoleh nanti kalau jelaskan juga nanti 2 menit salah seorang ya, 2 menit, nggak usah banyak-banyak. Jadi nama teori ini, teorinya seperti ini, udah teorinya seperti ini, teorinya seperti ini. Jadi singkat ya, lebih singkat. Jadi akan lebih banyak memperoleh ilmu itu bukan dari banyak yang halaman yang berlembar-lembar, nggak efektif itu ya. Tapi saudara bisa menyimpulkan dalam 1 lembar, maksimal 2 lembar, itu lebih mudah dipahami oleh kita semua. Minimal ada teori anu dari si anu, isinya tentang ini, itu juga sudah sangat. Dari sekarang misalkan ini berapa nih? Dari 76. Saudara akan mendengarkan 76 teori yang akan diingat. Itu kan lebih bagus tuh, akan lebih bagus tuh ya, akan lebih mengutuhkan gitu. Nah, jadi intinya saja ya, bisa dipahami semua ya, anak-anakku semua bisa dipahami ya. Jadi saudara jangan berupaya untuk menjelaskan yang banyak begitu, tidak. Enggak, intinya saja lah, intinya saja. Intinya saja ya. Nah, diketik, saudara mulai ya dari sekarang. Mungkin 1 kali 2 kali Bapak akan menjelaskan konsep dasar pertemuan-pertemuan secara menyeluruh tentang perkembangan ilmu ekonomi itu ya, sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Nanti saudara tinggal isi dengan teori-teorinya, gitu ya. 1 kali 2 kali pertemuan, nanti itu kita gabung. Kalau saudara mau ruling, kita tinggal buat kelompok. Ya berapa kelompok ya? Misalkan 80 orang, misalkan jadi 8 kelompok atau 9 kelompok tergantung teori-teorinya ya. Nah, jadi begitulah. Teori kita banyak kan, berapa kelompok, ada yang 3 orang, yang 4 orang, ada 5 orang, tergantung banyak tidaknya. Nah, sekarang saudara mulai bekerja, mulai mencari kira-kira apa. Saya sarankan misalkan dari penerima hadiah Nobel dari awal sampai terbaru tuh, kemudian dari yang sudah yang baru, yang lama, yang mudah lah. Saya kira itu ya saudara-saudara untuk perkuliahan hari ini. Jamal mohon di absen ya, nanti tolong yang hadir hari ini itu ya diinformasikan sama Bapak ya. Iya siap Pak. Izin bertanya juga Pak. Silakan, ada yang mau bertanya, mangga silakan. Untuk batas pengumpulannya itu sampai kapan ya Pak? Ya enggak, nanti sekarang kan minggu sekarang itu Anda observasi ya, observasi. Nah minggu depannya kan harus berkoordinir Jamal ya, siapa yang itu. Siapa yang teori ini, siapa teori ini, siapa di Jamal ya. Misalkan Jamal
membuat sekarang itu absen apa dalam WA, si A teori ini, si B teori ini, si C terus saja terus. Nah, mulai minggu depan kan saudara sudah terkumpul. Nah, teori ini Jamal nanti kelompokan kan, kelompokan teori konsumsi dari siapa, Teori ini kan ada 76 teori dalam teori ekonomi ya, kumpulkan. Jadi enggak lah, mungkin dalam 2 minggu baru saudara clear memperoleh PIT ya. Jadi minggu ini, minggu depan saya tetap masuk. Kalau luring kita koordinasikan Jamal ya dengan prodi ya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi pokoknya harus ada koordinasi ya. Mudah lah ini, mudah, sangat mudah lah. Jangan itu. Buat santai saja, buat itu saja ya. Kalau saya mah tidak mau terlalu serius dan tidak pernah ada benar belajar yang terlalu serius. Santai saja, nikmati, bisa mendengar orang lain, bisa perhatian orang lain. Oh, ada teori ini, sehingga kita bisa memperoleh itu. Bisa dipahami saya kira Jamal ya? Iya Pak. Pokoknya dikoordinir oleh Jamal ya seluruhnya. Siap, siapa yang dapat ini, siapa yang nanti kalau di akhir sudah semua kebagian, tidak ada yang sama, tidak ada yang tumpang tindih, baru buat ya mungkin dalam minggu ketiga harus kita mulai itu ya, mulai membahas karena waktunya pendek. Tapi kita punya 2 hari 2 kali bagusnya itu ya. Ya kita kumpul kelompok tentang teori ini. Kenapa harus dibahas oleh saudara-saudara kan? Oh tahu teori ini. Jadi tukar semua nanti. Jadi saudara itu harus punya, nanti dikumpulkan, dijilid begitu ya. Jadi teori-teori itu begitu Jamal ya nanti. Jadi dibuat yang seragam ya, namanya teori ini, mazhab teori apa, ini apa, isinya apa gitu, isinya terserah lah, isinya apa, intinya apa gitu. Saya tidak akan itu, saudara punya kreativitas lah ini. Yang penting ada nama teorinya, termasuk kelompok mazhab apa, bukunya apa atau makalahnya apa yang menghasilkan teori itu, kemudian intinya apa. Ya sudah seperti itu ya, termasuk kelompok mana. Dalam 1 lembar ya, dalam 1 lembar ketik 1 spasi, kalau maksimal 2 lembar intinya saja ya. Bisa dipahami? Ada yang mau nanya? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Tadi kalau tidak salah saya dengar Bapak bilang teori ekonomi itu ada 76 atau berapa gitu angkanya. Apakah itu artinya Bapak menganggap bahwa teori ekonomi itu definitif gitu Pak? Apa yang bisa dianggap teori? Enggak. Lebih ada ratusan. Enggak. Ya itu Pak maksudnya. Apakah sebenarnya yang Bapak sebut teori ini apakah makro saja? Apakah di skala-skala tertentu saja atau bagaimana Pak? Ilmu ekonomi ya. Oke. Berarti tidak makro saja ya Pak? Ya makro, mikro, moneter, Fiskal, pembangunan. Ya itu semua tuh yang bidang ilmu ekonomi kita nih. Ya. Mungkin ada keuangan juga ada ya, banyak ya. Bisa dipahami kan ya? Ya Pak. Sangat luas ya, sangat luas. Ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi dan studi pembangunan ya. Kita kan termasuk itu ya, ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Ada lagi yang mau nanya? Sudah bisa dipahami kan tugasnya kan sederhana kan tugasnya ya? Oke ya, ada. Nah silakan saudara sekarang ini untuk kali ini Jamal tolong di absen ya. Saya sudah foto sebenarnya semuanya. Iya, beberapa Pak. Ini sudah ada, tapi oleh Jamal lah gitu. Kalau tidak ada silakan bekerja ya, saudara, untuk mencari, kemudian koordinasikan oleh Jamal nanti gimana caranya Jamal untuk supaya tidak ada yang sama, begitu aja lah itu teknis ya.
Saya kira cukup sekian ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, selamat bekerja. Kita ketemu minggu depan luring. Nanti tolong Jamal koordinasi dengan Pak Fajar kalau ada ruang semua gimana yang bisa menampung ya. Nah, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau sekarang sudah pada di Bandung mungkin tetap prokes itu kan, jangan sampai kita ini lengah ya, jangan sampai lengah. Tetap jaga kesehatan, makan vitamin ya, yang makan sehat, vitamin segala macam supaya kita ini tetap semangat, tetap bahagia, tetap bisa sukses, saudara. Sudah di akhir masa studi, mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada hambatan apapun yang menghalangi kesuksesan saudara. Saya kira itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin ya untuk live ya. Iya, Pak. Mangga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys.